Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat yang dan karunia-Nya sehingga kita semua bisa berkumpul pada kesempatan hari ini. Tidak lupa juga saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dani Setia Dharma, Magister Ilmu Komunikasi, selaku Kaprodi dari Universitas Dian Nusantara, dan juga saudara-saudari sekalian yang telah hadir pada kesempatan pidato saya hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, saya Agung Prabowo selaku Humas Pemerintah ingin menyampaikan beberapa informasi terkait situasi pandemi COVID-19 yang terjadi di negara kita. Berbicara pandemi COVID-19, pasti kita tidak akan lepas dari istilah PPKM, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan sebagainya. Hal tersebut tentu sudah tidaklah asing di telinga kita, sebab pandemi COVID-19 sudah hampir memasuki tahun yang kedua. Bukan hanya di Indonesia, tapi hampir di seluruh dunia juga. Sedang menghadapi tantangan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Karena kehadiran pandemi ini telah banyak merubah aspek kehidupan mulai dari pendidikan, ekonomi, sosial, dan juga spiritual. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan banyak terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh para tenaga kesehatan, dokter, perawat yang sudah menjadi garda terdepan dalam membantu dan merawat pasien COVID-19 yang telah banyak merenggut korban yang tidaklah sedikit. Kami tahu banyak hal yang telah kalian korbankan demi menolong orang lain di situasi pandemi saat ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada para teman-teman TNI dan Polri yang telah membantu berperan menjaga, menertibkan, dan memastikan protokol kesehatan telah dilakukan dan dapat dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Tak lupa juga saya sampaikan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang di saat seperti ini telah memilih untuk tetap tinggal di rumah. Karena dengan tidak melakukan aktivitas di luar rumah, berarti kita semua telah membantu upaya pemerintah mengurangi dampak untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Dan artinya, kita juga telah menyelamatkan banyak keluarga dari terjangkitnya virus COVID-19 yang terjadi. Di Indonesia sendiri, COVID-19 telah menjangkit lebih dari 1,3 juta orang sejak kasus pertama diumumkan pada bulan Maret 2020. Setidaknya sudah ada 35.000 jiwa yang telah meninggal dunia akibat COVID-19. COVID-19 juga telah memberi dampak negatif terhadap keadaan ekonomi, sosial di negara kita. Keadaan ekonomi di masa pandemi dapat menjadi lebih buruk jika tidak adanya turun tangan dan bantuan sosial dari pemerintah. Jumlah anggaran yang negara keluarkan untuk mengurangi dan meringankan dampak negatif COVID-19 di Indonesia berada pada urutan peringkat 5 besar telah menunjukkan pencapaian penurunan kemiskinan beberapa tahun ini. Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan sejumlah paket stimulus fiskal skala besar melalui program pemulihan ekonomi Indonesia atau yang disingkat PEN. Namun di balik banyaknya dampak negatif dari COVID-19, terdapat beberapa dampak positif di berbagai aspek kehidupan. Di antaranya, pada bidang pendidikan, telah dilaksanakannya pembelajaran jarak jauh yang tetap bisa memberikan pembelajaran kepada anak-anak meskipun secara tidak langsung. Berkurangnya polusi karena berkurangnya penggunaan aktivitas transportasi di jalan umum dan pemberhentian sementara aktivitas industri di berbagai perusahaan yang terkena dampak zona merah. Kemudian yang ketiga, menghemat biaya transportasi karena aktivitas yang dilakukan hanya dari rumah. Pemerintah juga telah berupaya semaksimal mungkin dan optimal dalam hal membantu meringankan warga yang terdampak dengan cara menyalurkan bantuan sosial berupa kebutuhan pokok dan uang tunai bagi warga yang terdampak COVID-19. Selain itu, pemerintah juga melakukan penerapan pemberlakuan PSBB dan PPKM di beberapa daerah zona merah dan hitam. Namun, di balik upaya pemerintah secara optimal, saya sangat menyayangkan masih banyaknya public figure yang tetap ingin mengadakan pesta, pergi liburan, dan lain-lain. Di mana seharusnya public figure itu bisa menjadi contoh dalam penerapan aturan yang berlaku. Mari kita bersama-sama dan menghadapi pandemi ini, bergotong royong,
bersatu padu karena hanya dengan kebersamaan ini kita dapat mengatasinya. Ingat, kita tidak sendirian. Kita bersama dengan saudara kita di negara lainnya yang juga mengalami hal yang sama. Tetaplah bersabar, optimis, dan disiplin dengan berada di rumah saja. Jaga jarak, hindari kerumunan, rajin mencuci tangan, memakai masker saat ingin keluar rumah. Ketika disiplin itu kuat dan terus kita lakukan, tidak menutup kemungkinan secepatnya kita akan kembali pada situasi dan kondisi yang normal dan dapat bertemu kembali dan berkumpul dengan saudara, teman, kerabat, dan tetangga. Tetapi untuk saat ini, marilah kita tetap sabar dengan berada di rumah saja. Demikian kiranya hal ini bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan salam sehat.